Ada pemandangan menarik ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah saat ada musibah seperti ini, yaitu bagaimana hati kita semakin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun seseorang mendapatkan musibah, bahkan musibah walau hanya sekedar keresahan, kegelisahan, kegundahan, ketidaktenangan hati, atau permasalahan-permasalahan yang menumpuk, atau musibah-musibah pada fisik seperti banjir bandang, kemudian wafat orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keluarga, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan makanan. Maka pemandangan tauhid yang sangat indah saat datang musibah adalah bagaimana caranya kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala saat dapat musibah. Maka salah satu hal cara agar mencintai Allah Subhanahu wa taala yaitu terus selalu merasakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, kepada kita semua. Dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat al-iman, al-Islam, nikmat keimanan, nikmat beragama Islam, nikmat menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga musibah yang kita dapati tersebut tidak membuat kita putus asa, tidak membuat kita dongkol, marah dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kita berkata-kata kasar, kotor, keji terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Yang ada malah kita lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berpesan saat dapat musibah-musibah, maka munculkanlah rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih, dengan cara lebih mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah pernah berikan kepada kita. Sungguh musibah yang kita dapati tidak lebih banyak dan lebih besar daripada nikmat Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salah satu hal yang menarik juga pemandangan tauhid yang mendatangkan cinta Allah saat datang musibah adalah seseorang dengan musibah ini ketika dia bersabar, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak bisa dihitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ganjaran pahalanya dengan sempurna tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Bukankah ini nikmat Allah Subhanahu wa taala? Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penting ini dicatat untuk ibu-ibu, fi al-mihnati mihnatun. Fi al-mihnati minhatun, yang artinya di balik musibah terdapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah akhirnya kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, mengatur, berkuasa. Dengan musibah akhirnya kita mengetahui bahwa yang paling pantas untuk disandari kalbu kepadanya hanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah akhirnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata musibah yang datang tidak lebih besar daripada yang sedang dirasakan. Dengan musibah akhirnya kita mengetahui bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat beragama Islam, menjadi orang mukmin. Adapun diambilnya rumah, keluarga, orang-orang yang dicintai, maka itu sunnatullah. Keluarga yang dicintai akan mati, meninggalkan kita, baik dengan banjir bandang ataupun tidak. Maka itu adalah membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah ini membuat kita diampuni dosa, diangkat derajat, sampai seseorang dengan musibahnya dia tidak memiliki dosa dan dia tetap hidup di dunia. Subhanallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ma zala al-bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'ala al-ardi wa alaysa 'alaihi khati'ah." Masih saja musibah, keresahan, kegelisahan menimpa seorang hamba, rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan. Masih saja musibah menimpa seseorang sampai dia berjalan di atas muka bumi dan tidak memiliki satu dosa pun, subhanallah. Fil mihnati minhatun. Di dalam musibah terdapat karunia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebagai orang yang belajar tauhid maka kemudian kita menggerutu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian berkata-kata yang kotor tentang hak Allah Subhanahu wa taala, putus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan musibah seseorang akhirnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang seseorang diberi musibah dulu baru dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru dia semangat mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka hadis ini agung, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan keamarahanku. Tanamkan itu terus ibu di dalam qalbu kita. Saya ini sering mengatakan kita belajar akidah bukan untuk referensi ilmu, bukan cepat-cepatan selesai kitab, tetapi menjadi akidah, menjadi keyakinan di dalam qalbu tanpa ada keraguan di dalamnya. Terutama yang kita pelajari adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan syaraful ilm bi syarafil ma'lum. Ilmu akidah itu ilmu yang agung. Kenapa? Karena yang dipelajari adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.